Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Kembali lagi bersama saya Hendra Wijaya dan kali ini saya akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Along with the Gods, The Two Worlds. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa video ini mengandung unsur spoiler. Jika teman-teman sudah paham, mari kita mulai ceritanya sekarang. Film yang merupakan adaptasi dari sebuah webtoon ini bercerita tentang kisah seorang petugas pemadam kebakaran bernama Kim Ja-hong yang tewas ketika sedang menjalankan tugasnya. Pada awalnya, Ja-hong tidak menyadari bahwa ia telah meninggal dunia. Namun, ia sangat terkejut ketika menyaksikan tubuhnya telah meninggal di hadapan rohnya sendiri. Ja-hong kemudian dijemput oleh dua orang malaikat bernama Hye Won-mak dan Lee Dok-chun. Lalu, mereka bertemu dengan ketua mereka yang bernama Gang Rim di gerbang akhirat. Di sana Ja-hong diberitahu bahwa ia adalah jiwa seorang manusia teladan, dan ia akan dibawa ke 7 pengadilan akhirat selama 49 hari setelah kematiannya. Jika ia berhasil melewati pengadilan-pengadilan tersebut, maka ia akan bereinkarnasi, dan para malaikat yang membawanya juga akan diberikan kredit atas keberhasilan mereka. Selain itu, para malaikat ini harus membantu 49 jiwa manusia teladan agar mereka juga dapat bereinkarnasi. Hingga saat itu diketahui bahwa mereka telah berhasil mereinkarnasi 47 jiwa manusia teladan dalam kurun waktu 100 tahun. Pengadilan pertama Ja-hong berada di neraka pembunuhan. Di sana ia diadili atas dugaan pembunuhan karena telah membiarkan rekan kerjanya mati dalam sebuah insiden kebakaran. Ja-hong saat itu hampir saja dijatuhi hukuman oleh hakim neraka pembunuhan. Namun terungkap bahwa ia melakukan hal tersebut karena diminta oleh rekan kerjanya sendiri. Ja-hong juga diketahui telah berhasil menyelamatkan nyawa 8 orang lainnya dalam insiden tersebut. Ia bahkan berusaha kembali ke dalam gedung yang terbakar untuk menyelamatkan rekannya. Namun, ia dihalangi oleh rekan-rekannya yang lain karena situasi yang sudah tidak memungkinkan. Hakim neraka pembunuhan akhirnya memutuskan bahwa tuduhan pembunuhan tersebut tidak berdasar, dan ia kemudian membebaskan Ja-hong. Pengadilan kedua berada di neraka kemalasan, tempat di mana orang-orang yang menghabiskan hidup mereka untuk bermalas-malasan dihukum. Para malaikat yang membawa Ja-hong menjelaskan kepada hakim bahwa Ja-hong adalah orang yang sangat rajin dan gemar membantu orang lain. Sang hakim kemudian bertanya apa alasan Ja-hong melakukan hal tersebut. Dan Ja-hong pun menjawab bahwa semua itu ia lakukan demi uang. Mendengar jawabannya, hakim neraka kemalasan sangat marah dan akan segera menjatuhkannya hukuman. Merasa khawatir, Gang Rim langsung melakukan pembelaan dengan mengatakan bahwa Ja-hong sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya dan juga pendidikan adiknya. Oleh karena itu, ia bekerja dengan sangat keras tanpa memikirkan dirinya sendiri. Mendengar pernyataan Gang Rim, hakim neraka kemalasan pun akhirnya membebaskan Ja-hong. Dalam perjalanannya menuju ke pengadilan ketiga di neraka kebohongan, Ja-hong diberitahu bahwa apabila seseorang berhasil bereinkarnasi, maka ia akan diberikan kesempatan sebanyak 1 kali untuk berkomunikasi dengan siapapun melalui mimpi mereka. Hal ini membuat Ja-hong bersemangat untuk menjalani proses pengadilan demi memperoleh kesempatan untuk bertemu kembali dengan ibunya melalui mimpi. Sepanjang perjalanannya, mereka tiba-tiba diserang oleh berbagai penghuni neraka dan melewati berbagai rintangan berbahaya. Hal ini hanya mungkin terjadi jika salah seorang anggota keluarga Ja-hong telah meninggal dunia dalam keadaan dendam, sehingga mereka berubah menjadi roh penuh dendam. Karena hal tersebut, Gang Rim memutuskan pergi ke dunia manusia untuk menyelidiki kebenarannya. Ia kemudian mengunjungi kediaman ibu Ja-hong dalam wujud manusia, dan menemukan bahwa ibu Ja-hong ternyata masih hidup. Tidak hanya itu, di sana Gang Rim juga bertemu dengan sosok roh pendendam yang ia cari. Ia lalu mengejar roh tersebut dan berusaha menangkapnya. Namun sayang, roh pendendam itu berhasil melarikan diri.
Gangrim kemudian pergi ke markas militer Korea untuk mencari keberadaan adik Jahong yang bernama Suhong yang saat itu hampir menyelesaikan wajib militernya. Di sisi lain, Jahong, Haewon-mak, dan Dokchun akhirnya berhasil tiba di neraka kebohongan. Di sana, Jahong dituduh telah melakukan kebohongan dengan menuliskan surat-surat palsu kepada keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka, termasuk kepada Jion yang merupakan anak rekan kerjanya yang tewas dalam insiden kebakaran sebelumnya. Dengan menggunakan koneksi yang ia miliki dengan Dokchun, Gangrim kembali membela Jahong di muka pengadilan. Ia mengatakan bahwa Jahong juga telah menuliskan surat-surat palsu kepada ibunya sendiri. Hal ini ia lakukan untuk menghibur ibunya yang sakit agar kondisi kesehatannya membaik. Sedangkan surat yang ia tulis kepada Jion telah membantu Jion lebih kuat dan tabah untuk menghadapi kepergian ayahnya. Mendengar pembelaan tersebut, Hakim Neraka Kebohongan akhirnya memutuskan untuk membatalkan dakwaan tersebut. Dalam investigasinya, Gangrim juga menemukan fakta bahwa Suhonglah yang telah menyebabkan kekacauan karena ia telah berubah menjadi roh penuh dendam. Selain itu, ia juga menemukan bahwa Suhong telah dibunuh secara tidak sengaja oleh rekan kerjanya yang bernama Dongyeon saat tugas berjaga. Insiden ini juga langsung ditutupi oleh atasan mereka bernama Letnan Park yang khawatir masalah tersebut akan mengganggu promosi jabatannya. Gangrim kemudian berhasil menggagalkan upaya roh Suhong untuk membunuh Dongyeon. Ia kemudian menyadari bahwa alasan Suhong berubah menjadi roh pendendam bukan dikarenakan Jahong yang pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi saat mereka remaja, melainkan karena ia merasa telah dikhianati oleh rekannya Dongyeon dan amarahnya terhadap Letnan Park. Selain itu, diketahui bahwa pada saat ia dikubur, Suhong sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dongyeon yang merasa sangat bersalah atas kematian Suhong berusaha untuk memberitahu ibu Suhong dengan melemparkan peta lokasi di mana jasad Suhong dikuburkan. Ia kemudian berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, lagi-lagi Dongyeon berhasil diselamatkan oleh Gangrim setelah ia membuat kesepakatan dengan Suhong. Kembali ke kisah perjalanan Jahong, Haewon-mak, dan Dokchun. Mereka ternyata berhasil melewati neraka ketidakadilan dan neraka pengkhianatan karena tidak ada tuntutan di neraka tersebut. Mereka pun akhirnya tiba di pengadilan berikutnya yang berada di neraka kekerasan, di mana kali ini Jahong diadili atas tindakan pemukulan terhadap Suhong ketika ia masih remaja. Jahong tidak menyangkali hal tersebut, dan hakim pun hendak menjatuhkan hukuman kepadanya. Tiba-tiba Gangrim menginstruksikan Dokchun untuk mengajukan pengadilan gabungan dengan pengadilan selanjutnya di neraka kedurkahaan, karena situasinya yang saling berkaitan. Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan oleh sang hakim. Dalam perjalanan menuju neraka kedurkahaan, Jahong menjelaskan alasan dirinya memukul Suhong saat itu adalah karena keluarga mereka sangatlah miskin, dan ibu mereka juga dalam kondisi sedang sakit. Kala itu, Jahong juga diketahui berniat membunuh ibunya dengan cara membekap wajahnya dengan bantal, lalu berencana mengakhiri hidupnya bersama Suhong dengan cara overdosis. Namun niatnya diketahui oleh sang adik. Ia pun merasa sangat malu dan bersalah. Hingga akhirnya ia memukul adiknya dan melarikan diri dari rumah agar tidak menjadi beban bagi keluarganya. Di sisi lain, ibu Suhong tiba di markas militer di mana Suhong ditugaskan untuk mencari anaknya. Gangrim dan Suhong kemudian menyaksikan bagaimana ibunya diperlakukan dengan kasar oleh Letnan Park, yang saat itu melihat ibunya menunjukkan peta lokasi jasad Suhong dikuburkan. Suhong yang merasa sangat marah menghancurkan markas militer mereka untuk melukai sang letnan. Gangrim yang merasa Suhong sudah tak terkendali memanggil Haewon-mak ke dunia manusia untuk membantunya. Beruntung amarah Suhong berhasil diatasi oleh mereka berdua, dan ia segera sadar bahwa tindakannya dapat memperparah keadaan Jahong di akhirat. Di neraka kedurkahaan, Jahong dihadapkan pada Raja Yomra yang merupakan penguasa tertinggi. Dan saat itulah Raja Yomra langsung memutuskan bahwa Kim Jahong bersalah.
Dokchun berusaha untuk membela Jahong di pengadilan tersebut dengan berdalih bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, dan Jahong telah bekerja dengan sangat keras demi menebus kesalahannya. Raja Yomra yang sangat marah mengeluarkan sebuah cermin karma yang memperlihatkan bahwa pada malam itu, ketika Jahong berniat untuk membunuh ibunya, ia mengira bahwa ibunya sedang tertidur. Padahal pada saat itu, sang ibu sadar akan apa yang akan dilakukan oleh anaknya, dan mengizinkan Jahong untuk membunuhnya agar ia tak lagi menjadi beban bagi keluarganya. Jahong juga dinyatakan bersalah karena telah lari dari rumah selama 15 tahun tanpa meminta ampun kepada keluarganya. Mengetahui hal tersebut, Gangrim segera membantu Suhong untuk masuk ke dalam mimpi ibunya untuk mencari tahu apa yang dirasakan oleh ibunya pada malam itu. Di dalam mimpinya, ibu Jahong mengatakan bahwa ia telah memaafkan Jahong atas perbuatannya malam itu. Selain itu, ia juga merasa sangat bersalah karena telah menjadi seorang ibu yang buruk bagi anak-anaknya. Dan oleh karena Jahong telah dimaafkan oleh sang ibu, Raja Yomra akhirnya membebaskan Jahong dari segala tuntutannya. Sebab, dosa yang telah diampuni oleh orang yang masih hidup tidak akan diadili di akhirat. Dengan demikian, Jahong berhasil melewati seluruh proses pengadilan akhirat dan diizinkan untuk bereinkarnasi. Beberapa waktu kemudian, Gangrim mengirimkan sebuah paket ke rumah sakit di mana ibu Jahong dirawat. Paket tersebut ternyata berisi sebuah rice cooker yang ingin dihadiahi oleh Jahong kepada ibunya sebelum ia meninggal. Ketika dibuka, terdapat sepucuk surat di dalamnya. Surat tersebut berisi kebenaran yang ingin ia ungkapkan kepada ibunya selama ini. Di akhir suratnya, Jahong juga mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke rumah sebelum semuanya terlambat. Diceritakan pula, Gangrim yang baru menyadari bahwa Yomra telah ikut campur saat ia sedang melakukan investigasi di dunia manusia. Ia memutuskan akan menghadap Yomra secara langsung dan memilih Suhong yang ternyata juga merupakan jiwa seorang manusia teladan sebagai jiwa berikutnya. Tidak hanya itu, Suhong juga akan menjadi jiwa terakhir yang mereka perlukan agar mereka dapat bereinkarnasi. Kemudian diceritakan pula kisah seorang kakek bernama Ho Chun Sam yang hidup bersama dengan cucunya. Di beberapa adegan di film ini diceritakan bahwa sang kakek mampu melihat Gangrim, dan hal ini tidak biasa terjadi pada manusia mengingat Gangrim adalah seorang malaikat. Pada bagian akhir cerita diperlihatkan adegan 3 malaikat pencabut nyawa lainnya mengunjungi kediaman sang kakek untuk menjemputnya. Namun sang kakek tetap tertidur pulas. Lalu tiba-tiba muncul sesosok pria berbadan besar di belakang ketiga malaikat tersebut. Dan demikianlah film ini pun akhirnya selesai. Bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan khawatir karena sequel film ini sudah tayang pada tahun 2018 dengan judul Along with the Gods: The Last 49 Days. Film berdurasi 140 menit ini benar-benar sukses menarik perhatian para penonton termasuk saya secara pribadi. Jalan ceritanya yang unik, penampilan berbagai aktor kenamaan Korea Selatan, visual efek yang mumpuni, serta banyaknya pesan moral yang diselipkan ke dalam cerita, membuat film ini layak memenangkan berbagai penghargaan bergengsi di Korea Selatan. Seperti Kim Yong Hwa sebagai sutradara terbaik dalam Baeksang Arts Award, lalu film pilihan penonton di Blue Dragon Film Awards, dan juga berbagai penghargaan lainnya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan alur cerita dari film Along with the Gods: The Two Worlds. Saya harap kalian menikmati pembahasan pada video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan atau request film favorit kalian, silahkan tuliskan komen kalian di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini, serta menyalakan tombol loncengnya supaya kalian terus update setiap kali saya mengupload video terbaru. Terima kasih karena sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya dan semoga hari kalian menyenangkan.